أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, tiadalah kata atau kalimat yang paling pantas kita ucapkan adalah kalimat alhamdulillahi rabbil alamin, atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat kesehatan, nikmat kebebasan, kenyamanan dan nikmat-nikmat lainnya. Salam dan salawat kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarga dan pengikut beliau istiqamah di jalannya. Dan tak lupa pula selaku khatib saya berwasiat terutama untuk diri saya pribadi, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, yaitu menjalankan segala apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala apa yang Allah larang. Kaum muslimin jemaah rahimakumullah, syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas. Sebentar lagi masuk bulan Ramadan, di mana bulan Al-Quran diturunkan. Pada bulan Ramadan begitu banyak keberkahan dan rahmat yang Allah berikan kepada kita, di mana ketika kita beramal pada waktu itu semua amalan kita itu dilipat gandakan. Berapa lipat gandanya? Banyak hadis yang menyebutkan. Tapi kalau yang namanya lipat ganda adalah Allah bisa memberi sesukanya. Berapapun yang Allah mau kasih kepada hambanya, Allah akan kasih. Maka di dalam bulan Ramadan ini ada beberapa orang yang tidak diampuni. Bahkan dikatakan celaka orang yang masuk di dalam bulan Ramadan, tapi dia tidak mendapat ampunan dari Allah. Kenapa? Karena banyak penyebab sampai dia tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan. Salah satunya adalah di bulan Ramadan harusnya kita bersatu meningkatkan amal ibadah, tapi orang menjadikan bulan Ramadan menjadi bulan orang semakin saling bermusuhan satu sama lainnya. Kok bisa sesama Islam saling bermusuhan? Apa penyebab utamanya? Adalah karena ketidaktahuan hingga terjadi kesalahpahaman. Contoh adalah yang pertama, yaitu menetapkan atau menentukan jumlah rakaat solat tarawih. Antara kubu satu dan kubu lainnya masihlah saling berbeda. Bahkan kita bisa saksikan antara masjid A di Tanah Merah, masjid B di Tanah Merah, itu beda jumlah salat tarawihnya. Hingga sampai-sampai ada jamaah yang awam yang tidak tahu saling mengejek satu sama yang lain, mengatakan kamilah yang benar sesuai Nabi dan engkau tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi. Masalah klasik yaitu masalah 8 rakaat dan 20 rakaat. Padahal kalau kita tinjau di zaman Nabi, masalah solat tarawih ini begitu sangat kompleks. Kenapa? Karena di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada jumlah rakaat solat tarawih. Kok bisa di zaman Nabi tidak ada jumlah rakaat solat tarawih? Karena di zaman Nabi istilah solat tarawih pun tidak ada. Di zaman Nabi hanya ada yang disebut dengan qiyam Ramadan atau solat di malam bulan Ramadan. Makanya hadisnya jelas, man qama ramadhana, siapa yang berdiri menegakkan malam Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, dengan imannya dan mengharap pahala dari Allah akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kaum muslimin jemaah rahimakumullah, lalu dari mana asal muasal sampai adalah perbedaan 8 dan 20 ini? Ternyata kalau kita teliti, orang-orang yang memakai rakaat 8 rakaat salat tarawih itu mengambil dari jumlah salat malamnya Nabi. Karena Aisyah radhiyallahu anha istri Nabi mengatakan, Nabi itu kalau salat malam baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan, beliau itu salatnya cuma 11 rakaat. Dan ini adalah hadis tentang salat malam, bukan hadis salat tarawih. Maka orang-orang
atau mazhab yang menggunakan 11 rakaat ini hanya berlandaskan pada solat malamnya Nabi, bukan tentang solat tarawih. Begitu juga siapa yang dijadikan dasar sampai solat sampai 20 rakaat, 23 rakaat, karena itu adalah amalan sahabat. Siapa dia? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika sahabat solat tarawihnya sendiri-sendiri, tidak berjamaah satu imam, mereka solat masing-masing berkelompok-kelompok dengan jumlah bacaan yang banyak, ada yang mengatakan 100 ayat per rakaat. Maka Umar bin Khattab berinisiatif mengumpulkan semua dalam satu imam, satu komando. Dibagilah ayatnya yang paling panjang dari 100 ayat menjadi 50 ayat, maka solatnya dari 11 pun dikalikan 2 menjadi 22 rakaat plus witir menjadi 23 rakaat. Itulah yang kita kenal 20 plus 3, amalan sunnah dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan inilah yang diamalkan oleh mazhab Syafi'i, inilah yang diamalkan oleh mazhab Hanafi, inilah yang diamalkan oleh mazhab Hambali. Adapun mazhab Maliki bahkan lebih dari 20 rakaat, yaitu 36 rakaat. Maka kalau masihlah dalam bulan Ramadan berdebat antara 8 rakaat, 20 rakaat, ketahuilah itu sudah selesai, bahwa yang minimal adalah 2 rakaat matna salat malamnya Nabi. Maka harusnya bulan Ramadan ini membuat kita saling bersatu, bukan terpecah belah. Yang kedua, yang terjadi sering kesalahpahaman di bulan Ramadan adalah ucapan-ucapan orang yang mengatakan percuma kamu berpuasa tapi kamu tidak salat. Percuma kamu puasa, sia-sia puasamu karena kamu tidak salat. Maka kaum muslimin jamaah rahimakumullah, perlu kami sampaikan kembali, tegaskan kembali, puasa dan Ramadan adalah dua amal yang berbeda. Salat bukan adalah syarat diterimanya puasa. Puasa adalah amalan sendiri, salat adalah amalan sendiri. Salat sudah jelas diwajibkan. Allah mengatakan aqimus shalah atau aqimus shalah wa atuz zakah, wajib sekali salat itu. Puasa juga wajib sekali, bahkan ada ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, telah diwajibkan kamu untuk berpuasa hai orang-orang beriman. Maka orang yang tidak salat tapi berpuasa, dia sah puasanya, tapi dia tetap dosa besar. Karena apa? Karena meninggalkan sholat. Ini dua amalan yang berbeda. Sholat wajib, puasa wajib. Sholat bukan penentu sah atau tidaknya puasa, tapi sholat adalah amalan sendiri yang kita akan dihisab. Amalan pertama, kalau sholatnya baik maka dianggap baik semua amalannya, kalau sholatnya buruk maka dianggap buruk semua amalannya. Namun tidak menjadi syarat atau penentu puasanya sah atau tidak. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, begitu banyak kekeliruan pemahaman yang terjadi di bulan puasa, di bulan Ramadan, yang membuat kita satu sama lain saling terpecah belah. Salah satunya lagi ketika nanti kita berbuka puasa, yang satu membaca doa Allahumma laka sumtu wa bika amantu, yang satu mengatakan itu salah. Hadisnya sudah jelas, dhahabaz zama'u wa batalatil uruq wa sabatul ajru insyaallah. Maka berselisihlah lagi antara yang memakai doa A, yang satu memakai doa yang B. Maka kalau kita teliti lebih jauh bahwa pada waktu berbuka puasa adalah tempat-tempat mustajab dikabulkannya doa, maka doa apa yang dipakai? Doa apa saja yang kita inginkan. Mau doa makan boleh, mau minta doa keberkahan boleh, mau minta apapun itu boleh. Mau membaca Allahumma laka sumtu boleh, mau membaca doa dhahabaz zama'u boleh, apapun doa itu boleh. Tapi mengkhususkan bahwa doa ini yang benar, yang lain salah, itu merupakan suatu kekeliruan. Dan itulah penyebab konflik di antara kita. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Lalu sampai kapan kita mau berselisih hanya gara-gara perbedaan seperti ini? Harusnya Ramadan membuat kita saling bersatu. Harusnya Ramadan bukan adalah tempat membuat kita terpecah belah. Bahkan momentum yang paling fatal nanti adalah penentuan bulan Ramadan. Telah beredar edaran tentang kapan penentuan bulan Ramadan. Saudara kita yang Muhammadiyah telah menetapkan 18 Februari ini sebagai satu Ramadan. Bagaimana dengan pemerintah? Pemerintah sendiri belum menetapkan. Tapi kalau kita melihat data hisab, itu kemungkinan besar 95% itu ditetapkan bahwa puasa Ramadan akan jatuh pada tanggal 19. Kenapa? Karena hilal belum terlihat pada saat nanti isbat nanti pada tanggal 17 Februari insyaallah ini. Maka kalau ada perbedaan antara 18, 19, maka marilah kita saling menghormati.
kita mengikuti tanggal 19 karena kita mengikuti pemerintah yang utama. Yang kedua, sesuai dengan ajaran atau sunnah Rasulullah SAW, di mana bulan harus dilihat secara langsung dengan mata kita. Bahkan metode hisab hanyalah penentu atau alat bantu, bahwa pada saat itu derajat bulan belum sampai dilihat. Untuk membuktikannya kita harus melihat secara langsung. Dan apabila pada tanggal 17 nanti ditetapkan bahwa bulan tidak terlihat, maka ditetapkanlah ketuk palu bahwa 19 Februari jatuh suatu Ramadan, maka kita harus bertenggang rasa dengan saudara kita yang Muhammadiyah yang menetapkan 18 Februari sebagai satu Ramadan. Kenapa? Karena mereka menggunakan kalender global atau internasional. Maka jangan sampai kita lagi berselisih gara-gara itu. Jadikanlah momentum Ramadan ini adalah bulan di mana kita saling bersatu satu sama lain. Barakallahu li wa lakum wallahu samii'un 'alim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullah wal fath. Kalau pertolongan Allah sudah datang dan kita sudah menang. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kita melihat manusia berbondong-bondong masuk Islam, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka kita disuruh mensucikan Allah dan beristighfar kepada Allah, memohon ampunan. Pada waktu Ramadan nanti kita akan melihat mungkin orang berbondong-bondong di awal, di tengah nanti mulai turun, dan mungkin di akhir adalah menghilang, bahkan hampir tidak ada jamaah sama sekali. Maka disinilah kita jangan sampai menjadi orang yang gampang memvonis, gampang menyalahkan saudara-saudara kita yang turun imannya atau turun semangatnya di akhir-akhir Ramadan nanti. Tapi jadikan itu motivasi untuk diri kita sendiri, bahwa semoga kita tidak termasuk orang yang seperti itu. Kita menjadi orang yang betul-betul di awal sampai di akhir malah meningkat amalia Ramadannya, sehingga kita menjadi derajat orang yang bertakwa dan menjadi betul-betul orang yang kembali dalam kemenangan Aidul Fitri. Maka marilah kita berdoa semoga Allah menjaga kita hingga bertemu Ramadan nanti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa karim 'azimi sultanik. اللهم صل على محمد وعلى محمد. رب اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع القريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah, sampaikanlah kami pada bulan Ramadan, sampaikanlah kami pada bulan Ramadan, wafatkanlah kami dalam keadaan beriman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan istiqamah beribadah, dalam keadaan tersenyum, dalam keadaan taubatan nasuha, dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, satukan hati-hati kami, satukan hati-hati kami hingga kami wafat semua dalam satu kalimat, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salat.